Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salahnya sekarang sebelum kita belajar yang kedua kalinya kita membaca doa. Silakan dipimpin oleh KM. Istiaran, siap. Istaizu doaan. Baca surah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Istaizu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Alhamdulillah pada pagi ini Bapak bisa bertemu kembali ya dengan kalian semuanya pada pelajaran IPAS ya. Nah, untuk hari ini barangkali ada materi ya, ini yang sangat menarik yang insya Allah kalian nanti bisa mengikutinya dengan baik ya. Oke, tapi sebelumnya Bapak bertanya dulu nih, ini gimana ini kabarnya? Baik atau tidak? Baik. Sehat? Sehat. Semoga kalian tetap sehat selamanya ya. Amin. Oke, yang belakang kedengaran nggak suara Bapak? Jelas? Nah, kalau misalkan kalian tidak kedengaran, tolong bilang, Pak, biar Bapak volumenya agak dinaikkan ya. Oke. Pada kesempatan ini barangkali Bapak akan mengabsen dulu ya kalian ya. Kalian akan Bapak absen. Tapi barangkali ini absennya agak sedikit berbeda ya. Jadi pengabsenannya ketika kalian dipanggil oleh Bapak, kalian harus berdiri dan menyebutkan kata motivasi yang bisa membuat kalian semangat. Paham? Paham? Nah, kan biasanya kalau kalian di absen, misalkan Alin dipanggil, berarti jawabannya apa? Hadir. Masih konsentrasi? Konsentrasi? Belum kompak. Konsentrasi? Konsentrasi dimulai. Oke, mulai ya Bapak absen ya. Agatha. Alin? Rifki? Sesuatu memiliki keindahan tapi tidak semua orang bisa melihat. Salsa? Pendidikan adalah investasi terbaik dalam dirimu sendiri. Sinta? Tiara? Prestasi tidak dapat diraih. Semangat. Yuni? Oke, udah semua? Tepuk tangan dulu buat. Oke, jadi hari ini yang tidak hadir siapa? Oke, Diki sama Mahmubi ya. Kemana katanya? Sakit. Oke. Baik, setelah mengabsen, berhubung tadi kita memang SMK Lisan itu setiap hari Jumat ya, kalian tuh tadi sebelum masuk jam 7.15 kalian mengaji dulu dan sholat duha. Nah, baik, pada hari ini tentang klasifikasi materi ya.
Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini, bahwa peserta didik itu diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya, atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya dalam diskusi kelompok, serta mampu menyajikan hasil pengamatan dengan presentasi. Jadi di sini ada beberapa hal ya. Yang pertama, kalian harus memahami, kemudian nanti menerapkannya, kemudian membuat prediksi, kemudian membuktikan, ya, kemudian mampu menyajikan dan untuk selanjutnya, nah di sini kita akan masuk ke materi klasifikasi zat atau klasifikasi materi ya. Nah di sini Bapak di depan itu membawa 3 buah benda, ya. Ini ada 3 buah benda ya. Ini mungil tuh, nih, ya. Ini kira-kira apa ini? Ulangi, ini apa? Oke. Kemudian Bapak juga ini membawa ini. Ini apa ini? Air. Air di dalam botol ya. Ini kayak bisi botol kan bahaya ya. Nah, kita di sini lihat objeknya apa? Air. Air di dalam botol plastik. Ya kan? Ini apa ini? Balon. Di dalamnya ada apa? Gas. Ada gas. Jadi kalian sudah diberikan contoh oleh Bapak, ada 3 buah benda. Sekali lagi, ini apa ini? Ini apa? Dan ini apa? Balon. Balon. Yang di dalamnya ada apa? Gas. Nah, kemudian yang ingin Bapak tanyakan adalah dari apa yang Bapak bawa, kira-kira kalian bisa menentukan nggak kira wujudnya apa? Bisa tidak? Bisa tidak? Raka, ini tadi apa Raka? Paku. Wujudnya apa? Alin, ini apa tadi? Alin? Air di dalam botol plastik. Wujudnya apa? Cair. Cair. Kalau Agatha, ini apa ini tadi? Itu balon. Balon. Di dalamnya ada apa Agatha? Gas. Ada gas. Wujudnya? Gas. Di dalamnya ada gas ya. Wujudnya juga gas. Jadi gas itu adalah kata umum ya. Bisa gas itu CO2, bisa O2 dan sebagainya. Atau orang menyebutnya apa? Udara. Apa? Udara. Yang belakang kelihatan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10, yaitu terkait dengan klasifikasi materi. Ya, di mana nanti klasifikasi materi itu nanti dibedakan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Nah, langsung saja kita lihat untuk unsur, senyawa, dan campuran. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam klasifikasi materi, kita harus tahu dulu mengenai apa definisi dari materi. Ya, jadi definisi materi ini adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi apa saja yang dia itu menempati ruang dan memiliki massa, berarti dia digolongkan sebagai suatu materi. Contoh misalkan meja, ya. Meja itu kan dia punya massa dan dia menempati suatu ruang, maka dia adalah suatu materi. Contoh lain misalkan garam dapur atau NaCl. Ya, NaCl itu juga menempati suatu ruang dan dia memiliki massa. Nah, dia adalah suatu materi. Nah, kemudian secara umum materi ini nanti dibedakan menjadi 2 bagian utama, yaitu ada zat tunggal dan campuran. Ya, kalau zat tunggal dia berarti murni, sendiri, tidak ada pemotongnya atau dia bersih ya, zat tunggal. Nah, zat tunggal ini masih dibagi lagi menjadi 2. Ya, yang pertama ada unsur, kemudian yang kedua ada senyawa. Apa perbedaannya? Untuk yang unsur, ya, unsur ini merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Ya, dia tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil lagi. Ini adalah unsur, artinya dia tidak dapat dibagi secara lebih kecil lagi melalui reaksi kimia biasa. Itu namanya adalah unsur ya. Sampai saat ini sudah
ada sekitar 118 unsur yang sudah ditemukan di alam. Nah, unsur ini kalau dibagi melalui reaksi kimia biasa itu tidak bisa. Tapi nanti kalau menggunakan reaksi nuklir, yang di sini misalkan ilustrasi untuk airnya yang ada di atas, kemudian kopinya ada di bawah di dasar. Artinya tidak bercampur secara homogen di sini. Jadi komposisi, misalkan saya ambil yang di bagian atas, oh kadar kopinya sedikit. Kalau kita ambil di bagian bawah, oh kadar kopinya sangat banyak. Nah ini adalah campuran hidrogen. Nah ini tadi adalah klasifikasi dari suatu materi yang dibedakan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Baik itu campuran yang homogen ataupun hidrogen. Baik, untuk pembahasan klasifikasi materi kali ini yang saya coba dulu sampai di sini. Semoga materi yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi kalian. Dan apabila bermanfaat, silahkan klik tombol like dan subscribe channel materi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas apa yang disampaikan barusan? Jelas ya? Masih semangat? Konsentrasi? Oke. Nah, baik, untuk lebih jelasnya ya pada kesempatan ini, setelah kalian barusan ada melihat ya tayangan ya, kemudian menyimak tayangan yang di dalamnya ada materi, maka nanti kita akan coba, Bapak akan bagikan LKPD ya. Nah di LKPD itu nanti ada hal-hal yang harus kalian isi ya, ada hal-hal yang harus kalian diskusikan dengan teman ya. Tentunya sebelum pembagian LKPD kita akan membagi dulu ya, membagi menjadi beberapa kelompok. Ini siswanya ada berapa orang totalnya? 26 kan? Jadi kalau seandainya Bapak bagi menjadi 5 kelompok, berarti sekitar ada yang 5, ada yang 6 ya. Oke, kepada KM silakan untuk membagi kelompoknya. KM, silakan di depan. Silakan langsung saja. Sudah direncanakan kira-kira? Untuk kelompok 1, Raka, Haikal, Alin, Amel, Nauri. Untuk kelompok 2, Fajmi, Sinta, Ayu, Fauzi, Yuni. Dan kelompok 3, Halibah, Yara, Rifki, Dapin, Ferry, Bubi. Kelompok 4, Meli, Prita, Salsa, Diki, Dikri. Kelompok 5, Agatha, Repan, Muhtar, Umar, Ruh, Rahmi. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Boleh kalian kursinya di apa namanya? Disatukan dan usahakan kalian duduk yang paling nyaman ya. Silakan. Baik, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kelompok yang beranggotakan 5 orang dan ada yang 1 kelompok. Oh, tidak ada 1. Oh iya ya tadi ya. Berarti ini 4 orang. Oke, mana kelompok 1 tadi yang sudah dibagi? Oke. Kelompok 1 bilang, kalau kelompok 1 kalian bilang siap, gitu ya. Ulangi, kelompok 1 Siap. belum kompak. Kelompok 1 Siap. Kelompok 2 Siap. Kelompok 2 Siap. Kelompok 3 Siap. Kelompok 4 Siap. Kelompok 5 Siap. Oke. Baik, semuanya sudah ada di kelompoknya masing-masing. Nah ini Bapak memiliki LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Kalau zaman dulu mah namanya LKS. Tahu LKS? Lembar kerja siswa. Sekarang namanya aja yang diganti ya jadi LKPD. Silakan ini LKPD kalian isi, diskusikan. Bapak akan kasih waktu sekitar 40 menit ya kalian untuk mendiskusikan dan mengisi secara detail LKPD ini.
Kemudian nanti kalian tulis apa yang mesti kalian sampaikan, karena ini nanti akan didiskusikan. Sebagaimana tadi dalam tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian berkolaborasi, berdiskusi, kemudian nanti membuat rangkuman atau membuat PPT yang tentunya nanti PPT itu akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Oke, nih KPD-nya. Gak apa-apa ya, satu LKPD, satu kelompok. Ya. Silakan dibuka ya, kemudian dikerjakan dan dipelajari. Ini waktunya panjang ya. Kalau kalian tidak paham silakan bertanya pada Bapak ya. Nanti Bapak akan berkeliling ya, mengunjungi kalian. Oke, silakan. Silakan kalian berdiskusi ya dengan temannya. Ya, langsung aja. Jadi kalian langsung isi di PD-nya ya. Ya, silakan. Apa yang salah saja Mas sebelum Ya, jadi kekerasan itu menunjukkan bahwa si benda ini keras atau tidak gitu. jadi ditulisnya Lama cek bahasa Sunda mah teras tuh gitu ya. tapi ditulisnya Iya, keras misalnya. Jadi kekerasan itu lebih kepada sifat fisiknya. Ya, fisik. Jadi terlihat. Ya. Lawan keras berarti naon? Lembek. Ya. Jadi itu kan yang ditanya adalah wujud. Nah, kalau bicara tentang cairan, itu cairan itu umum kan. Cairan itu bisa oli, bisa air, bisa bensin, bisa sirup. Itu kan cairan. kalau udah itu gas Nah, kalau itu gas.
gas oksigen, gas hidrogen, gas karbon dioksida. Itu kerasa cek bahasa Sunda mah teu hasil. Oh, Kan lamun lawan teu as berarti naon? iya lembek. Lembek. Oh, Itu. Jadi fisiknya gimana gitu. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke berikutnya. Kalian sudah membuat PPT, kemudian tadi sudah berdiskusi sebelumnya. Nah, sekarang kalian coba untuk mempresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang stabilisasi. Perkenalkan, nama saya Melian Raini. Perkenalkan, nama saya Diki Syabani. Perkenalkan, nama saya Salsa Dulayandani. Pengertian zat adalah sesuatu yang menempati form dan coba melakukan pembagian stabilitas komputer dan mereka yang berisi air, balon, dan baterai. Semua hal ini termasuk dalam Apakah ada pertanyaan? Apakah besi termasuk campuran atau senyawa? Hah? Apakah besi termasuk campuran unsur atau senyawa? Besi. Apakah besi termasuk campuran unsur atau senyawa? Ih, amin. Pengertian. Masina. Dia tak piring dia. Besi termasuk ke dalam unsur karena besi terdiri atas dua atom yang sejenis. Ada lagi? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika presentasi kami kurang sempurna. Pada yang sempurna hanyalah kita yang berguna bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Alhamdulillah presentasi dari masing-masing kelompok semuanya sudah tuntas ya. Tadi sudah cukup bagus ya kalian membuat PPT-nya ya. Jadi ini luar biasa. Tadi Bapak lihat kalian membuat PPT ada yang menggunakan PowerPoint, kemudian juga menggunakan Canva ya. Boleh.
Yang penting apa yang kalian buat tadi bisa komunikatif ya, bisa disampaikan kepada audiens gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa yang perlu Bapak evaluasi ya dari kelima kelompok tadi. Memang yang pertama, kalau dilihat dari tampilan ya, kalau dilihat tampilan dari PPT-nya ini cukup baik ya. Jadi ada komposisi warna dan sebagainya. Nah, kemudian dari kedalaman materi ini sebetulnya bisa dikatakan ya materi yang hanya atau bukan hanya ya, mungkin materi yang pernah kalian temui waktu zaman di SMP gitu ya. Karena memang di SMK ini sebetulnya di IPAS itu lebih melanjutkan pelajaran waktu SMP atau waktu sanawiyah kalian dulu ya. Nah, yang jelas kalau di sini berarti kalian tidak cukup mungkin hanya dapat info dari guru dan sebagainya atau guru menerangkan kalian menyimak ya. Nah, sekarang adalah dibalik bahwa kalian harus mencari sendiri, membuat sendiri dan mempresentasikan sendiri. Nah, kemudian hal lain mungkin yang perlu kalian perbaiki juga ya. Jadi ketika kalian melakukan presentasi itu diusahakan apa yang kalian presentasikan itu yang minimal kalian harus tahu gitu ya, bisa memahami. Yang minimal jangan terlalu macak ting gitu ya. Jadi apa yang kalian katakan itu jangan terlalu sama mungkin dengan letterlock yang ada di sini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya juga tadi masalah interaksi mungkin ya. Nah, kemudian juga keaktifan dari peserta yang lain. Jadi kelompok lain tadinya lebih bagus lagi gitu ya, untuk mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya itu lebih aktif. Jadi tidak hanya 1-2 orang, mungkin nanti bisa banyak yang bertanya lebih banyak. Merangkum apa yang sudah kalian selesaikan. Ini baru apa? Satu kelompok lain sudah dibuat rangkumannya. Sudah? Bapak kasih waktu sekitar 3 menit ya untuk membuat rangkuman. Jadi jangan terlalu panjang kayak gini aja. Siap? Atau sudah? Kelompok ini sudah ya? Ini apa nanti bacakan lagi ini lah. Ini udah belum? Sudah? Kasih waktu ya sama Bapak ya? Sekitar 3-5 menit. Kamu nggak ditulis? Ditulis dulu biar nggak lupa. Nanti yang membacakan adalah yang mewakili aja, yang tentunya suaranya lebih lantang, lebih jelas. Ya. Oke. Bapak kasih waktu 3-5 menit. Nah, untuk selanjutnya barangkali kita akan masuk ke tes ya, tes formatif. Kalian boleh kembali ke tempat duduk yang semula ya. Baik, tes ini diperuntukkan ya untuk mengetahui ya sejauh mana kalian memahami atau mengikuti apa yang sudah dibahas sebelumnya ya, apa yang sudah dibahas barusan. Itu link untuk tes sudah Bapak kirim di grup. Silakan dikerjakan selama 15 menit. Waktu kita mulai dari sekarang. Melaksanakan tes formatif. Sekarang barangkali kita seperti biasa ya, di pelajaran Bapak juga kan IPAS selalu ketika akhir bab selalu ada apa namanya? Selalu ada
refleksi. Nah, jadi refleksi ini adalah bagaimana kita mencoba mengulas gitu ya, apa yang sudah kita lakukan selama 180 menit ini. Di atas boleh. Oke, Pak. Ya. Jadi kita merefleksikan apa yang sudah dilalui ya selama barusan 180 menit. Ada waktu kan 2 menit ini juga gitu. Boleh buka udah. Nah, baik, sekarang tiba saatnya pada akhir pembelajaran. Alhamdulillah ya, sudah kita lalui selama 3 jam atau selama 4 jam pelajaran atau 3 jam, 4 jam pelajaran itu berarti 180 menit. Mudah-mudahan ya kalian tetap semangat ya. Tidak ada hal yang percuma kalau kita senantiasa terus belajar. Dan orang yang tidak tahan akan sakitnya belajar tidak akan pernah merasakan nikmatnya ilmu. Mudah-mudahan kalian dengan pengorbanan tadi berdiskusi sebagainya ya, menggali materi tadi ya, semoga bisa lebih bermanfaat nanti ya. Kemudian insya Allah nanti untuk berikutnya kita akan maju kepada materi tentang perubahan materi. Kalau ini adalah tentang klasifikasi materi, nanti selanjutnya kita ke perubahan materi. Bagaimana materi itu bisa berubah secara kimia ataupun secara fisika. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini dengan tentunya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan pimpin ketua kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan kalian boleh istirahat dulu ya. Kita ketemu lain waktu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.